Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kudrah, irodah, dengan pertolongan Allah, dengan anugerah yang begitu luar biasa Allah berikan kepada kita semua, kita pada hari ini diperkenankan untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran walaupun melalui daring. Tetapi mudah-mudahan belajar kita tetap menjadi belajar yang penuh dengan semangat, menjadi belajar yang insya Allah akan menjadi amal soleh bagi kita semua. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Insya Allah mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, anak-anakku yang dibanggakan dan dicintai oleh Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar PAI, ya. Temanya tema 4, yakni tentang zakat. Ayo membayar zakat. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk lebih jelas kalian nanti bisa membuka link, ya, yang telah Bapak bagikan kepada kalian. Insya Allah tema 4 ini adalah tentang ayo membayar zakat. Ya, kita akan membahas atau mempelajari macam-macam zakat terlebih dahulu. Anak-anakku, mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam dan yang mampu untuk membayarnya. Kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Jadi, kewajiban berzakat itu bukan hanya zakat fitrah saja, tetapi ada zakat-zakat yang lainnya. Nah, tetapi mengeluarkan zakat mal atau zakat harta jika telah mencapai batas jumlah tertentu atau disebut dengan nisab, ya, nisabnya, dan dalam 1 tahun haulnya. Jadi jumlahnya sudah mencapai batas tertentu disebut nisab, dan kemudian sudah harta kekayaan itu sudah kita miliki dalam 1 tahun. Nah, jadi selain zakat fitrah ada juga kewajiban zakat yang lain, yakni zakat mal atau zakat harta. Itu pun jika jumlah sudah mencapai jumlah tertentu atau disebut dengan nisab, dan sudah dimiliki harta mal tersebut atau harta tersebut dalam 1 tahun. Nah, anak-anakku, pertama adalah tentang zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu, ya, apa dan bagaimana pengertiannya kita pelajari pada saat ini. Pertama, pengertian fitri atau fitrah. Zakat fitri atau fitrah yang sering kita sebut zakat fitrah, yaitu mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya. Jika di Indonesia itu makanan pokoknya beras, maka zakat fitrahnya menggunakan beras atau bahan makanan pokok lainnya. Jumlahnya
atau besarnya sebanyak 1 so. 1 so itu kurang lebih 3 kilogram dari makanan pokok yang kita makan. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat. Amil zakat itu artinya petugas yang mengumpulkan zakat yang biasanya ada di masjid-masjid dekat rumah kita masing-masing. Ya, itu disebutnya amil zakat atau petugas pengumpul zakat atau sering juga disebut panitia zakat. Ya, setelah terkumpul kemudian dibagikan oleh amil zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, biasanya para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang yang tidak mampu, orang yang memiliki kekurangan ya dari makanan pokok ya bisa bergembira bersama-sama kita menikmati hari raya Idul Fitri. Nah, jadi amil zakat atau panitia zakat itu membagikan zakat yang sudah terkumpul menjelang Idul Fitri. Ya, menurut Rasulullah bahwa dibagikannya itu adalah setelah sholat subuh sebelum orang-orang atau kaum muslimin pergi ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Kita juga ikut menggembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri. Jangan sampai kita merayakan Idul Fitri bersenang-senang, makan-makan, ya, tetapi justru tetangga kita, tetangga kiri, kanan, depan, belakang kita justru mereka kekurangan makanan. Mereka tidak bisa merayakan merayakan Idul Fitri sebagaimana kita rayakan. Mereka tidak punya makanan. Mereka tidak punya makanan dan minuman yang bisa mereka makan. Nah, oleh sebab itu maka zakat fitrah salah satunya adalah memberikan atau membantu menolong mereka yang kekurangan sehingga pada hari raya ya kita bisa bersama-sama dengan mereka untuk merayakannya. Waktu membayar zakat fitrah dilakukan di akhir bulan Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Kemudian yang B, siapa saja orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri itu? Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebagai berikut. Pertama, beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Jadi, ya mereka yang wajib membayar zakat itu beragama Islam. Ya. Baik laki-laki, perempuan, anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek, bahkan di dalam keterangan yang lain, ya, bayi yang masih berada dalam kandungan pun yang sudah ditiupkan ruh kepada bayi tersebut maka dia sudah taklif, sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Tapi tentunya anak-anak itu ya bayi kemudian yang masih ada dalam kandungan tentu itu menjadi kewajiban orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Nah, ketiga, orang yang wajib zakat itu adalah orang tersebut atau kita masih hidup sampai akhir Ramadan. Jadi sampai akhir Ramadan itu menjelang Idul Fitri kita masih diberikan usia oleh Allah maka wajib bagi kita untuk membayar zakat. Nah, itu zakat fitrah yang
diselenggarakan atau dilaksanakan pada saat bulan Ramadan, akhir-akhir bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, kedua adalah zakat mal. Apa itu zakat mal? Nah, pengertian zakat mal atau zakat harta ya, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab dan haul. Pengertian nisab adalah batasan minimal jumlah harta tetap milik seseorang. Jadi sekali lagi ya, nisab itu adalah batasan minimal jumlah harta tetap milik seseorang. Sedangkan haul yaitu waktu harta tersebut dimiliki. Misalnya, Pak Haji Sodik memiliki 85 gram emas selama 1 tahun. Maka zakat yang harus dikeluarkannya itu adalah 2,5% atau 2,5%, atau jika harga emas 1 gram Rp400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram dikali Rp400.000 kurang lebih 34 juta rupiah. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari 34 juta rupiah itu adalah Rp850.000. Nah, zakat mal atau zakat harta dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena di dalam harta itu ada hak fakir dan miskin. Jadi, jika kita memiliki harta kekayaan, apapun itu, harus ingat bahwa di dalam harta kita itu ada hak bagi mereka, saudara-saudara kita yang kekurangan, atau disebut dengan fakir miskin. Yang B, syarat wajib zakat mal atau zakat harta. Syarat wajib zakat mal seperti berikut. Pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Ya, jika mengaku dirinya orang Islam, memiliki harta kekayaan yang sudah mencapai nisab dan haulnya, maka harus dikeluarkan zakatnya, kecuali bukan orang Islam. Kedua, pemilik harta telah baligh dan berakal, artinya si pemilik harta itu tidak gila, ya, waras, berakal, sehat. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati, ya. Kemudian keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Nah, lalu apa saja jenis harta yang harus dizakati? Nah, jenis harta yang wajib dizakatkan itu adalah pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Jadi jika kita memiliki emas, kita memiliki perak yang disimpan, jika sudah mencapai nisab batas minimal kepemilikan, dan haul batas haul itu batas harta yang kita miliki, ya, maka emas dan perak itu harus dizakati. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Jadi apabila kita berbisnis, ya, dagang dan lain sebagainya, maka harta dari usaha berdagang atau bekerja itu harus dizakati. Keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau, maka jika sudah mencapai nisab dan haulnya harus dizakati. Kemudian yang keenam, barang temuan.
Misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya, ya, ini harus dijakati. Jika kita satu saat menemukan barang temuan berupa uang, ya, berupa perhiasan, maka dan barang-barang yang berharga yang bernilai tinggi lainnya harus dijakati. Nah, anak-anakku itulah ya yang termasuk zakat harta yang harus dijakati atau harta mal yang harus dijakati. Pertama, perhiasan emas perak, uang, harta uang yang diperoleh dari berdagang, hasil pertanian, binatang ternak, barang temuan. Nah, lalu anak-anakku yang dibanggakan oleh Allah, orang yang membayar zakat itu disebut muzaki. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik. Nah, sekali lagi, orang yang membayar zakat, yang menunaikan zakat disebut muzaki. Sedangkan orang-orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik. Nah, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya Quran surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk lebih memahami, marilah kita simak penjelasan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi menurut surah At-Taubah ayat 60, mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf atau ada 8 golongan. Pertama, orang fakir. Siapa orang fakir itu? Yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin. Siapa orang miskin itu? Orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mu'allaf. Siapa mu'allaf itu? Orang yang bukan Islam atau non-Islam, yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Kemudian orang yang berhutang atau disebut ghorimin, yang banyak hutangnya, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Golongan yang keenam yakni orang yang berjuang pada jalan Allah atau fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fi sabilillah itu
mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketujuh, golongan yang ketujuh adalah hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil itu? Yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, anak-anakku yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tema 4 tentang ayo membayar zakat. Dan perlu kita ingat bahwa dengan membayar zakat, pada hakikatnya harta kita bukan berkurang, tetapi justru harta kita yang dizakati itu akan bertambah berkah, akan bertambah suci, dan insya Allah akan kita raih pahalanya manakala kelak kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, itulah pelajaran kita hari ini tentang membayar zakat. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dipahami, dimengerti ya, sehingga insya Allah kita akan menjadi muslim yang taat, muslim yang baik ya, untuk menunaikan zakat. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.